Sahabat cerita, pernahkah kamu membayangkan seorang wanita Jepang kaya raya, pewaris perusahaan besar, justru jatuh hati pada pria sederhana asal Indonesia yang bekerja sebagai buruh? Kisah nyata ini viral karena kejujuran cinta mereka menembus batas budaya dan status sosial. Sebelum kamu hanyut dalam kisah romantis ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan biarkan kami hadirkan cerita-cerita yang bikin hati kamu hangat setiap hari. Di balik jendela kaca lantai 3 sebuah mansion mewah di pusat Osaka, duduklah seorang wanita muda bernama Aiko Nakamura. Ia mengenakan kimono modern berwarna pastel lembut. Rambutnya ditata rapi dalam gulungan sederhana, dan matanya menerawang jauh keluar jendela. Di hadapannya, terlihat taman zen dengan batu-batu tertata rapi dan kolam kecil yang airnya tenang. Aiko adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Nakamura, pemilik perusahaan tekstil warisan leluhur yang telah berdiri lebih dari 60 tahun. Semua orang memandangnya sebagai sosok sempurna, cantik, cerdas, dan tentu saja, sangat kaya. Namun di balik segala kesempurnaan yang dilihat orang, Aiko hidup dalam kesunyian yang menyesakkan. Sejak kecil, ia telah dikurung dalam ekspektasi keluarga. Pendidikan, pergaulan, bahkan perasaannya sendiri ditentukan oleh sang ayah, Nakamura Taichi, seorang pria tegas dan perfeksionis. Ia selalu berkata, seorang Nakamura tidak boleh lemah, apalagi terlibat dalam urusan remeh bernama cinta. Bagi sang ayah, pernikahan bukanlah tentang perasaan, melainkan perjanjian bisnis antar keluarga elit. Aiko telah dijodohkan 3 kali dengan pria pewaris konglomerat lainnya. Tapi hatinya kosong. Setiap pertemuan formal dengan calon-calon pasangan itu hanya membuatnya merasa seperti boneka porselen yang dipajang, bukan wanita yang diinginkan karena dirinya sendiri. Aiko sering memandangi langit malam dari balkon kamarnya, berharap ada dunia lain di luar sana, dunia yang tidak menilainya dari nama belakangnya, bukan dari besarnya perusahaan yang akan ia warisi. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena status atau kemewahan. Tapi di mana bisa ia menemukan cinta semacam itu? Bertolak belakang dari kehidupan mewah Aiko, di sebuah rumah kontrakan tua yang nyaris tak pernah tersentuh sinar matahari langsung, hidup seorang pria bernama Rangga. Ia adalah pria asal Jawa Tengah yang merantau ke Jepang 4 tahun lalu. Pekerjaannya adalah sebagai buruh proyek bangunan yang sedang merenovasi situs-situs kuno dan rumah tradisional Jepang. Setiap hari, Rangga bangun pukul 5 pagi, menyiapkan nasi dengan telur atau ikan sisa malam sebelumnya, lalu berangkat naik sepeda ke lokasi proyek. Kehidupannya keras, serba pas-pasan, tapi ia menjalaninya dengan senyuman. Rangga datang ke Jepang bukan untuk sekadar bekerja. Ia membawa mimpi, ingin membahagiakan ibunya yang menjanda sejak ia kecil. Di Jepang, ia belajar sedikit demi sedikit bahasa, budaya, bahkan cara berkomunikasi yang penuh tata krama. Meski sering dipandang sebelah mata oleh warga lokal, Rangga tidak pernah membenci. "Aku tamu di negeri ini," katanya pada dirinya sendiri. "Tugasku adalah memberi yang terbaik selama aku di sini." Meski hidupnya berat, Rangga selalu berusaha menjaga kejujuran dan ketulusan dalam setiap langkahnya. Ia tidak punya banyak teman, dan hari-harinya dipenuhi oleh kerja keras, keringat, dan doa lirih sebelum tidur. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan secercah harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, akan ada seseorang yang bisa melihatnya, bukan sebagai buruh asing, tapi sebagai manusia yang punya hati. Pagi itu langit Osaka mendung, seolah menandakan sesuatu akan terjadi. Aiko, yang sedang merasa sangat penat dengan tekanan keluarganya, diam-diam keluar dari mansion tanpa pengawal. Ia mengenakan jaket panjang dan masker wajah agar tidak dikenali. Tujuannya, ia hanya ingin berjalan kaki menyusuri tempat yang pernah ia kunjungi saat kecil, sebuah kuil tua di pinggir kota, tempat ibunya dulu sering membawanya berdoa sebelum sang ibu meninggal dunia. Namun jalan ke kuil ternyata sedang direnovasi. Banyak puing-puing dan bebatuan berserakan. Aiko yang tak terbiasa berjalan di medan kasar, terpeleset saat menuruni anak tangga batu yang basah karena gerimis. Kakinya terkilir, dan ia terjatuh di samping pagar kuil. Tak ada orang di sekitarnya. Ia meringis kesakitan, mencoba berdiri, namun gagal.
Napasnya tercekat. Matanya memerah menahan tangis. Bukan hanya karena rasa sakit tapi juga karena rasa sepi yang tiba-tiba melanda begitu dalam. Di tengah kesunyian itulah, langkah kaki seorang pria mendekat. Rangga, yang sedang membawa peralatan kerja dari truk proyek, melihat seorang wanita tergeletak. Ia berlari kecil, meletakkan barang-barangnya, dan langsung menghampiri. "Daijoubu desu ka?" tanya Rangga dengan logat Jepangnya yang belum sempurna. Aiko mendongak, terkejut. Pria itu tinggi, kulitnya coklat, wajahnya berkeringat, dan bajunya penuh debu. Tapi matanya tampak tulus dan penuh rasa khawatir. Aiko mengangguk lemah, namun tak bisa berdiri. Rangga lalu mengulurkan tangan. "Boleh saya bantu?" Kaki Anda sepertinya terkilir. Bahasa Jepangnya terdengar sedikit terbata, namun justru itu yang membuatnya berbeda. Tidak sempurna, tapi jujur. Aiko ragu sejenak, tapi akhirnya menerima uluran tangan itu. Dengan perlahan, Rangga membantu Aiko duduk di bangku kayu dekat kuil. Ia membuka sepatunya, memeriksa kakinya dengan hati-hati. "Saya bukan dokter, tapi sebaiknya Anda jangan berjalan dulu. Istirahat saja dulu ya," katanya pelan. Aiko terdiam. Suara pria ini, meskipun asing, terasa hangat dan membuatnya tenang. Hal yang sudah lama tak ia rasakan. Mereka duduk dalam diam cukup lama, hanya ditemani suara gerimis yang menetes pelan dan aroma kayu basah dari kuil tua. Aiko sesekali melirik pria asing di sampingnya. Ia tidak mengenalnya, tidak tahu dari mana asalnya, tapi justru itulah yang membuatnya penasaran. Di dunia Aiko yang penuh formalitas dan kepalsuan, pria ini hadir seperti aliran sungai jernih di tengah hutan beton. Rangga menatap langit dan berkata, "Cuacanya aneh ya, seperti hati manusia. Kadang tenang, kadang gelap tiba-tiba." Aiko tertawa kecil, suara tawanya pelan namun tulus. "Kamu bukan orang Jepang, ya?" Rangga tersenyum. "Saya dari Indonesia. Sudah 4 tahun di sini." "Sendirian?" "Iya, tapi hari ini saya nggak merasa sendiri." Aiko terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi menamparnya secara lembut. Pria ini tidak mencoba memikatnya, tidak memujanya, tidak juga menjilat. Ia hanya bicara dari hati ke hati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aiko merasa dilihat sebagai manusia, bukan pewaris. Sejak hari itu, Aiko tak bisa melupakan pria asing bernama Rangga itu. Bukan karena ia menyelamatkannya, tapi karena cara pria itu memandangnya, tanpa penghakiman, tanpa harapan balasan. Ia tidak tahu mengapa hatinya terus-menerus memikirkan senyum tulus Rangga, atau bagaimana mata lelaki itu terasa seperti tempat yang aman. Di malam hari, saat dunia luar tidur, Aiko mulai menulis tentang perasaannya dalam buku harian kecil. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak ia lakukan. 3 hari kemudian, dengan penuh keberanian dan keingintahuan, Aiko kembali ke kuil itu. Kali ini ia tak menyamar. Ia membawa 2 kotak bento buatan sendiri, meskipun hasilnya jauh dari sempurna. "Untuk pria yang menolongku waktu itu," katanya dalam hati. Ia berdiri di pinggir lokasi proyek, menanti. Saat melihat Rangga sedang mengangkat semen bersama 2 rekannya, jantung Aiko berdegup lebih kencang dari biasanya. Ketika mata mereka bertemu, Rangga terkejut. Ia segera menghampiri Aiko, melepaskan helm proyeknya, dan membungkuk sopan. "Anda kembali," katanya pelan. Aiko tersenyum gugup dan mengangkat kotak makan siangnya. "Saya pikir, kamu mungkin belum makan siang." Rangga menatap kotak itu sejenak, lalu menatap Aiko. "Terima kasih, ini sangat berarti buat saya." Sejak saat itu, kunjungan Aiko menjadi lebih sering. Kadang ia datang membawa makanan, kadang hanya duduk dan berbincang di bangku kayu yang sama. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kota kecil tempat Rangga tumbuh, tentang makanan Indonesia yang ia rindukan, dan tentang kehidupan Aiko yang diam-diam mulai ia ceritakan sedikit demi sedikit. Ia belum pernah bisa begitu terbuka dengan siapapun sebelumnya. Tapi dengan Rangga, semuanya mengalir begitu saja. "Apa kamu nggak takut datang ke sini sendirian?" tanya Rangga suatu sore.
Tidak, jawab Aiko sambil menatap daun-daun maple yang mulai kemerahan. Justru di sini, aku merasa bebas. Rangga tertawa pelan. Kamu ini seperti burung yang lepas dari sangkar emas. Aiko tertegun. Ia tak menyangka Rangga bisa membaca dirinya sejelas itu. Dan kamu? Tanyanya. Aku? Mungkin. Aku cuma burung kecil yang cari tempat berteduh. Jawab Rangga sambil tersenyum. Hati Aiko bergetar. Dialog itu sederhana, tapi mengalirkan kehangatan yang begitu dalam. Ia mulai menghindari acara keluarga, pertemuan bisnis, bahkan pesta sosial hanya untuk bisa bertemu Rangga. Dunia yang selama ini membelenggunya, perlahan mulai ia tinggalkan, demi seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi mampu membuatnya merasa hidup. Namun seiring kedekatan mereka yang tumbuh, Rangga mulai merasa gelisah. Ia tahu batas-batas dunia mereka terlalu jauh. Ia seorang pekerja migran tanpa masa depan jelas. Sementara Aiko adalah bagian dari keluarga bisnis besar yang pasti sudah merancang masa depan untuknya. Tapi Aiko tidak pernah peduli. Ia justru yang terus mendekat. Rangga, ucap Aiko suatu hari. Apa kamu percaya pada takdir? Rangga mengangguk perlahan. Aku percaya bahwa setiap pertemuan punya maksud. Aku juga percaya, kata Aiko sambil memandangi mata Rangga. Dan aku rasa kamu adalah salah satu maksud dari hidupku. Rangga terdiam. Perasaan yang selama ini ia tahan, kini tumbuh makin dalam. Tapi ia juga takut menyakiti Aiko, takut menghancurkan masa depan wanita itu. Di satu sisi ia ingin melindungi Aiko, di sisi lain ia sadar bahwa mungkin ia tak pantas berada di sampingnya. Kalau nanti aku harus pergi, kamu akan kecewa? Tanya Rangga suatu malam. Aiko menjawab tanpa ragu. Aku hanya akan kecewa kalau kamu pergi sebelum tahu betapa aku mencintaimu. Tapi cinta yang tumbuh diam-diam itu akhirnya terungkap. Seorang staf perusahaan keluarga Nakamura memotret Aiko saat bersama Rangga dan melaporkannya ke ayah Aiko. Malam itu, Aiko dipanggil ke ruang kerja besar di rumah. Suasana menegangkan. Sang ayah menatapnya dengan dingin, sementara ibunya hanya bisa menunduk. Siapa pria ini? Bentak sang ayah sambil melemparkan foto-foto ke atas meja. Aiko menatap foto itu sebentar, lalu mengangkat dagunya. Dia orang yang kucintai. Kau bercanda? Dia buruh, pendatang. Dia pasti hanya mengincar uang kita. Aiko menahan air matanya, tapi ia tidak mundur. Aku sudah bertemu banyak pria kaya, ayah, tapi tidak satu pun dari mereka membuatku merasa dihargai sebagai manusia. Kau pikir cinta bisa membayar tagihan? Bisa menyelamatkan perusahaan kita? Tidak, jawab Aiko, suaranya bergetar. Tapi cinta bisa menyelamatkan jiwaku. Di malam itu, keluarga Nakamura tak lagi menjadi rumah bagi Aiko. Ia dikunci di kamar, komunikasinya diputus, dan semua aksesnya dibatasi. Tapi cinta selalu menemukan jalan. 2 minggu kemudian, Aiko melarikan diri dari rumah. Ia kabur lewat pintu belakang saat semua tertidur. Ia hanya membawa koper kecil, beberapa pakaian, dan sebuah buku harian. Tujuannya hanya satu, Rangga. Saat tiba di kontrakan kecil Rangga dengan napas tersengal, pria itu terkejut. Aiko, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak punya tempat lain. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi, hidupku berat. Kamu nggak akan sanggup. Kalau kita bersama, aku sanggup. Rangga menatap wanita yang berdiri di hadapannya, tanpa riasan, tanpa perhiasan, hanya dengan mata yang memancarkan ketulusan. Hati Rangga runtuh. Ia memeluk Aiko erat, dan di tengah malam kota yang sunyi, 2 hati yang berasal dari dunia berbeda, akhirnya bersatu. Hari-hari berikutnya bukanlah kisah dongeng yang manis. Kontrakan kecil tempat Rangga tinggal tak punya pemanas yang cukup. Di musim dingin Osaka yang menusuk tulang, Aiko harus tidur berselimut jaket tebal dan selimut tipis. Tapi anehnya, ia tak pernah mengeluh. Justru senyumnya makin sering muncul, tawanya makin lepas. Ia mulai belajar masak dengan alat seadanya,
belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit dari Rangga, dan menulis puisi tentang kehidupan baru mereka di atas sobekan-sobekan kertas nasi yang ditempel di dinding. "Apa kamu kedinginan?" tanya Rangga suatu malam. Aiko menggenggam tangannya. "Aku lebih takut dingin di rumah yang besar tapi tak punya cinta." Rangga terdiam. Kalimat itu menampar batinnya. Wanita ini benar-benar meninggalkan segalanya hanya untuk cinta yang mereka miliki. Namun, bayang-bayang masa lalu terus mengintai. Aiko menjadi buruan media. Wartawan mulai menyebarkan foto-foto dan spekulasi. Putri pewaris perusahaan Nakamura kabur bersama buruh asing. Judul itu tersebar di berbagai tabloid. Tekanan pun datang dari mana-mana. Tapi anehnya, Aiko tak gentar sedikit pun. Justru Rangga yang mulai merasa bersalah. Suatu sore yang muram, Rangga mengajak Aiko duduk di taman kecil dekat sungai. Ia menggenggam tangan Aiko dan berkata pelan, "Aku sudah pikirkan semuanya. Mungkin kamu harus kembali. Aku tidak ingin jadi alasan kamu kehilangan segalanya." Aiko memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu pikir aku bodoh, Rangga? Aku pikir kamu terlalu berani untuk seseorang sepertiku." Aiko menggeleng. "Aku tidak kehilangan apa-apa. Justru sekarang aku merasa punya segalanya. Karena aku punya kamu." Air mata Rangga jatuh tanpa bisa ditahan. Tak ada satupun orang yang pernah berkata seperti itu padanya. Ia bukan siapa-siapa. Tapi di mata Aiko, ia adalah seluruh dunia. Mereka berpelukan erat di bawah langit kelabu, seolah menolak dunia yang terus mencoba memisahkan mereka. Namun konflik besar tak bisa dihindari. Ayah Aiko menggandeng pengacara dan aparat hukum. Ia menuduh Rangga melakukan pengaruh buruk terhadap putrinya dan bahkan berencana mendeportasinya. Pihak imigrasi mulai memantau, dan Rangga dipanggil ke kantor untuk diperiksa. Situasi semakin pelik. Di ruang tunggu kantor imigrasi, Aiko duduk memeluk lengan Rangga. "Kamu tidak sendirian. Kalau mereka usir kamu, aku ikut." "Kamu serius? Bahkan kalau kita harus mulai dari nol di Indonesia, aku nggak peduli. Asal kita bersama." Kata-kata Aiko seperti sihir. Mereka bukan lagi dua insan yang saling jatuh cinta. Mereka adalah satu tubuh, satu jiwa, yang berani melawan dunia. Rangga memutuskan satu hal. Ia akan menikahi Aiko. Bukan untuk mengamankan status, tapi karena ia tahu wanita ini adalah takdirnya. Pernikahan mereka diadakan diam-diam di sebuah kuil kecil yang sepi, dihadiri hanya oleh dua sahabat Rangga dan seorang pendeta tua yang mereka temui secara kebetulan. Mereka mengucap janji suci. Aiko mengenakan kimono sederhana berwarna putih susu, sementara Rangga hanya memakai jas sewaan yang sedikit longgar. Tapi saat mereka saling bertukar cincin rotan buatan tangan, dunia terasa diam, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka. "Aku bersumpah akan mencintaimu, dalam miskin dan kaya, dalam tawa dan air mata," bisik Aiko dengan suara bergetar. Rangga menatapnya dengan mata yang basah. "Dan aku akan menjagamu, bukan karena kamu putri orang kaya, tapi karena kamu satu-satunya yang membuatku percaya lagi pada cinta." Setelah upacara, mereka hanya makan ramen instan berdua di pinggir sungai. Tapi tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari malam itu. Hujan turun rintik-rintik, dan mereka tertawa dalam pelukan, menyanyikan lagu-lagu Indonesia yang Rangga ajarkan kepada Aiko sambil menari-nari kecil di bawah payung plastik. Namun cinta, seperti akar pohon tua, akan selalu mencari celah untuk tumbuh. Kabar pernikahan mereka justru menyentuh hati publik Jepang. Alih-alih skandal, masyarakat mulai melihat kisah mereka sebagai simbol harapan, bahwa cinta sejati masih ada, bahwa keberanian melawan sistem yang kaku bisa terjadi. Banyak media internasional mulai menulis tentang mereka, kali ini dengan nada berbeda. Putri konglomerat Jepang pilih hidup bersama pekerja migran, cinta yang mengguncang tradisi. Tak lama, salah satu stasiun TV mengundang mereka dalam acara talk show. Aiko awalnya ragu, tapi Rangga berkata, "Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan bahwa kisah kita bukan untuk disembunyikan." Dan benar saja, penampilan mereka mengundang decak kagum.
Saat Aiko memegang tangan Rangga di siaran langsung dan berkata, "Aku memilihnya bukan karena ia hebat, tapi karena ia membuatku menjadi diriku yang sebenarnya." Semua studio hening. Ayah Aiko, yang selama ini diam, akhirnya menonton tayangan itu. Di ruangan besar rumahnya, ia menyaksikan anak perempuannya tersenyum seperti belum pernah ia lihat sebelumnya. Mungkin, untuk pertama kalinya, hatinya goyah. Beberapa hari setelah siaran itu, pintu kontrakan mereka diketuk. Rangga membukanya perlahan dan tertegun. Di depannya berdiri pria parubaya dengan jas mahal dan tatapan yang selama ini hanya dilihat Aiko dalam ketegangan. Ayahnya. Aiko muncul dari balik punggung Rangga. Tubuhnya menegang. "Saya tidak datang untuk berdebat," ujar sang ayah. Suaranya berat namun tidak setegang dulu. "Saya hanya ingin bicara, sebagai seorang ayah." Mereka bertiga duduk di ruang sempit itu. Hanya diterangi cahaya lampu kuning. Aiko menggenggam tangan Rangga erat-erat, seperti tak ingin kehilangan. Ayahnya menghela napas panjang. "Aku marah, bukan karena kamu jatuh cinta, tapi karena aku takut kehilanganmu. Dan mungkin, aku iri, karena dia bisa membuatmu bahagia dengan cara yang tak pernah bisa kuberikan." Aiko menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ayah," bisiknya. "Tapi kalau kebahagiaanmu ada di sini," lanjut sang ayah, menatap Rangga, "maka mulai hari ini, aku tidak akan menghalangi." Sejak hari itu, segalanya mulai berubah perlahan. Bukan secara instan, tapi penuh proses. Sang ayah, meski masih canggung, mulai mencoba mengenal Rangga. Mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya di sebuah restoran kecil, dan Rangga, dengan gugup luar biasa, menyuguhkan nasi goreng buatannya kepada keluarga Aiko. Ibunya tersenyum pelan. Rasanya seperti rumah. Tak hanya keluarga, publik juga mulai memberi dukungan lebih luas. Banyak orang, baik di Jepang maupun Indonesia, merasa terinspirasi oleh perjuangan mereka. Komunitas diaspora Indonesia di Jepang bahkan mengundang Aiko dan Rangga untuk berbicara tentang cinta lintas budaya. Mereka hadir, tangan masih saling menggenggam, senyum masih sama tulusnya. "Aku dulu takut memperkenalkan Rangga ke dunia," ujar Aiko di salah satu forum. "Tapi ternyata, dunia yang belajar banyak dari dia." Dan benar saja, bukan hanya cinta mereka yang tumbuh, tapi juga mimpi mereka. Rangga dan Aiko akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah warung kecil yang menjual makanan Indonesia-Jepang fusion. Mereka menamakannya Warung Hati, karena semua resep di dalamnya lahir dari perasaan. Aiko mengurus desain dan pemasaran, sementara Rangga berada di dapur, menciptakan rasa yang bisa menghangatkan siapapun yang mencicipinya. Dalam waktu setahun, warung itu jadi viral. Tak hanya karena rasa makanannya, tapi karena kisah cinta di baliknya. Orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan kehangatan dua orang yang berani melawan arus. "Apa kamu pernah menyesal?" tanya Rangga suatu malam saat mereka bersantai di balkon rumah mungil mereka. Aiko menyandarkan kepala di bahunya. "Kalau aku bisa ulang hidupku 1000 kali, aku akan tetap memilih lari ke pelukanmu." Beberapa tahun kemudian, Aiko melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Haruki Rangga. Haruki berarti cahaya musim semi dalam bahasa Jepang, dan Rangga adalah nama yang menyelamatkan hidup Aiko dari musim dingin yang membekukan. Saat pertama kali menggendong putranya, Rangga menangis. Tangis bahagia yang datang dari seorang pria yang dulu tak punya apa-apa, kini memiliki segalanya. Cinta, keluarga, dan masa depan. "Lihat, nak," bisik Rangga sambil mengelus pipi bayinya. "Ibumu itu cahaya dalam gelap. Dia mengajarkanku bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya." Aiko berdiri di sampingnya, memotret momen itu. Di dalam fotonya, dua cinta terbesar dalam hidupnya, pria sederhana yang mengubah dunianya, dan anak kecil yang jadi bukti bahwa cinta mereka nyata. Kisah Aiko dan Rangga bukan hanya tentang cinta dua insan beda negara, tapi tentang keberanian melawan batas, tradisi, dan rasa takut. Mereka tidak sempurna, mereka juga pernah ragu dan jatuh. Tapi mereka memilih untuk bertahan, untuk terus percaya. Kini,
Setiap pasangan yang datang ke warung mereka selalu disuguhi cerita kecil tentang seorang wanita kaya yang memilih hidup sederhana demi cinta, dan seorang pria biasa yang punya hati luar biasa. Kalau cinta itu tulus, kata Aiko pada pelanggan muda suatu hari, maka dunia akan menyerah pada kalian, bukan kalian yang menyerah pada dunia. Dan seperti itu, cinta mereka hidup dalam tiap rasa, dalam tiap tawa, dan dalam tiap hati yang percaya bahwa cinta sejati masih ada.